Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti penerimaan pajak yang masih rendah oleh Kementerian Keuangan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menjelaskan bahwa situasi ekonomi belum kembali normal hingga September, sehingga wajar bila realisasi pajak melambat. Kinerja penerimaan pajak tahun 2025 tercatat masih rendah setelah realisasinya baru mencapai 66% terhadap target APBN dan 70% terhadap laporan semester atau LAPSEM hingga Oktober 2025. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolvi Othniel Frederick Palit, mempertanyakan terkait dampak dari tidak tercapainya target pajak terhadap posisi fiskal negara. Dolvi menjelaskan, bila menggunakan desain awal target pajak sebelum revisi PPN 12%, seharusnya selisih wajar adalah 70 triliun rupiah. Namun kini terdapat kekurangan 43 triliun yang menurutnya mencerminkan kinerja pajak yang tidak tercapai. Pajaknya saja kurang 113. Kalau pakai desain awal, karena PPN tidak jadi naik, seharusnya minusnya 70. Artinya kinerja pajak itu 43 triliun ini tidak tercapai, Pak. Nah, apabila kinerja dari Kementerian Keuangan dalam hal pajak ini tidak tercapai, apa implikasinya? Ada nggak implikasinya? Tukinnya atau apanya gitu, Pak? Karena Bapak kinerjanya nggak tercapai, ujung-ujungnya kan Bapak nambah hutang. Jadi kinerja yang tidak tercapai itu Bapak lempar menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia menanggung hutang. Kritik rendahnya penerimaan pajak juga disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino. Haris menyebut, secara historis biasanya di bulan November sampai Desember, penerimaan pajak naik 23 hingga 24%. Namun dengan pola serupa, Haris memproyeksikan penerimaan pajak di akhir 2025 hanya mencapai 89 hingga 91% atau setara 1.913 hingga 1.950 triliun rupiah saja. Karena kalau pajaknya tidak tercapai, dampaknya kan pengeluaran yang sudah dianggarkan akan tidak direalisasikan atau defisitnya membengkak. Jadi tugas Pak Menteri untuk mengorkestrasi keseluruhan dari ini sehingga target yang dicita-citakan bisa tercapai. Salah satu terobosannya misalkan tentang ada 200 wajib pajak yang nunggak. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan? Selama ini yang banyak muncul adalah wajib pajak yang patuh, ya, dikejar terus. Merespon hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menyebut penerimaan pajak belum optimal, salah satunya karena Indonesia baru pulih dari tekanan ekonomi, sosial politik, pasca demonstrasi besar pada Agustus hingga September lalu. Purbaya menyebut saat ini Kementerian Keuangan akan menjalankan kebijakan counter-cyclical, yakni dengan memberikan stimulus, bukan menambah beban baru pada masyarakat, karena fokus utama pemerintah saat ini adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda kan tahu sampai September itu kan melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis kan pajaknya juga, artinya bisnis juga melambat kan, pajak juga melambat. Nah waktu itu ketika seperti itu, saya nggak bisa naikin pajak. Kenapa? Itu langkah yang nggak bijak. Kita harus counter-cyclical untuk membalikan ekonomi dari turun ke depan. Jadi kita biarkan apa adanya, sambil kita perbaikin cara mengumpulkan pajak kita. Jadi saya tidak menaikkan pajak, nggak ada pajak-pajak baru dan rate-nya juga nggak dinaikin. Supaya itu kan secara nggak langsung beri stimulus ke masyarakat dan perekonomian. Nah, dengan keadaan seperti itu ya normal lah kalau pajaknya nggak sesuai dengan target. Tapi ke depan kalau kita ekonominya udah mulai balik, kan sekarang udah balik nih. Coba September akhir, Oktober, November udah agak kencang nih ekonominya. Dan tahun 2026 nanti juga udah lebih bagus lagi kalau kita bisa jaga momentum pertumbuhan yang tadi terjadi. Harusnya masalah pajak bukan masalah isu besar lagi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.